Sese, Jinsen. Sudah menemukan mereka. Ketika matahari terbit lagi, aku mendengar suara yang akrab. Cepat bangun. Eh, Penyelamatan tiba, sudah waktunya kita pulang. Sese, Jinsen. Bagus sekali kalian baik-baik saja. Bibi, Paman, beri kabar kepada ayahmu. Dia sangat cemas. Apakah Sese? Ayah, ini aku. Masih ada orang di dunia ini yang merindukanku. Sese, kamu tidak terluka kan? Kenapa kalian pergi ke tempat yang begitu jauh? Aku baik-baik saja. Aku akan memberitahumu perlahan setelah aku kembali. Aku merindukanmu, ayah. Baguslah jika tidak apa-apa. Sese, cepatlah pulang. Iya, betapa bahagianya bisa berkumpul kembali. Tapi... Shen Mingxiao, kamu bajingan kecil, berani menghalangiku menggendong cucu. Keluar tidak? Diizinkan lagi tinggal di sini. Seperti biasa, kehidupan yang semarak telah dimulai lagi. Bibi Fu, tapi aku di sini untuk menyembuhkan penyakit calon mertuamu. Bibi apa? Panggil aku Nyonya. Keduanya memiliki hubungan yang sangat baik ya. Keluarga Shen dan keluarga Fu adalah teman lama. Min Xiao sudah takut pada ibuku sejak dia masih kecil. Terkadang aku pikir mereka lebih seperti ibu dan anak. Berhenti, kamu sudah sangat berani sekali, masih berani lari. Tampilannya ceroboh itu adalah untuk menghindari menyentuh lukamu. Di balik karakter lucu Paman dan Bibi adalah sebuah penjagaan yang kuat. Paman dan Bibi mencintaimu dengan cara mereka, jangan cemburu. Karena kamu tahu aku mudah cemburu, lalu kamu berencana dengan cara apa untuk mencintaiku? Aku? Apa hubungannya ini denganku? Bagaimana ini juga bisa melibatkanku? Kenapa tidak ada hubungannya? Tahu cemburuku ada di tanganmu, berbalik atau tidak harus melihat caramu. Tunggu, Bibi dan dokter masih ada di sini. Mereka tidak punya waktu untuk mengawasi kita sekarang. Tapi, Cincin, selamatkan aku. Ibumu mengusirku. Di mana aku harus tinggal? lihatlah. Oh no. Aku menyewa apartemen kelas atas di dekat rumah sakit untukmu. Untuk membantumu berkonsentrasi pada pekerjaan. Baik-baiklah merawat calon mertuaku. Jangan muncul di rumahku lagi. Melakukannya dengan baik, ini baru anakku. Baik, tapi takutnya... Cincin, kamu sangat kejam. Aku pergi dulu. Ngomong-ngomong, kapan kalian berdua akan menikah? Hampir saja melewatkan pulau terpencil kali ini. Jika tidak ada anak perempuan itu, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada leluhur? Aku yakin kamu masih kuat dan melahirkan satu adik laki-laki bukan masalah. Sialan, kenapa kamu tidak menatap perut pacarmu, tapi terus menatap perut ibumu? Sese telah berjanji untuk menikah, yaitu di pulau itu. Benarkah? Kapan pernikahannya akan diadakan? Aku akan segera mengaturnya. Seluruh pesta pernikahan disiarkan langsung. Kebetulan ayahmu ada di rumah belakangan ini. Semua urusan perusahaan serahkan padanya. Kalian hanya perlu mengurus pernikahan. Bukan itu, aku masih sekolah. Jangan terlalu mencolok. Kalau begitu, dapatkan surat nikah terlebih dahulu. Besok kalian pergi urus, lalu mari kita lakukan perjamuan makan malam keluarga. Wow, akhirnya bisa jadi nenek. Hahaha. Mendapatkan surat nikah sama dengan menjadi nenek. Sirkuit otak ibu Cincin benar-benar aneh. Ibuku agak kekanak-kanakan, kamu tidak perlu memaksa untuk mendengarkannya. Aku dapat menunggumu merasa nyaman baru mempersiapkannya pelan-pelan. Bibi, dia tidak kekanak-kanakan. Aku sudah mempersiapkannya. Kita pergi urus surat nikah. Aku ingin mencintaimu dengan caraku. Orang mati tidak akan lahir kembali.
Tetapi keinginan untuk mendapatkan kembali kebahagiaan adalah sama. Sese, Bukankah kamu bertanya padaku bagaimana cara mencintaimu? Bagaimana kalau dengan cara menemanimu seumur hidupmu, menantikan masa depanmu dan menghargainya? Harapan untuk hidup. Maka kamu harus bertanggung jawab sampai akhir, jangan menyerah di tengah jalan. Dan aku ya, ingin menjadi harapan dalam hidupmu. Bibi, besok aku akan mengajak ayahku makan malam. Kalian pasti dapat akrab satu sama lainnya. Sese, apakah kamu membiarkanku bertemu besan? Penglihatanku tidak salah, kamu benar-benar menantu perempuan terbaik di dunia. Hehehe. Badanmu berbau air laut. Apakah kalian berdua dari pulang sampai sekarang belum mandi dan berganti pakaian? Aku sungkan untuk mengatakannya. Sesampai di rumah, aku ditarik olehmu dan mengemas barang-barang Shen Mingxiao. Kamu seorang ibu yang sangat kompeten. Aku khusus menyiapkan air mandi untuk kalian. Cepat pergi mandi. Apakah ada bau di badanku? Tunggu sebentar, biarkan Fu Jinchen mandi dulu. Sudah akan membuat surat nikah, apanya bergantian mandi? Tenang saja, kamu telah setuju untuk menikah. Aku tidak akan menguping kali ini. Aku pulang dulu, sampai jumpa. Hahaha. Berarti pernah menguping sebelumnya. Bibi Fu, kamu terlalu jujur. Kamu sedang apa? buka baju untuk mandi masih apa lagi? Kerjasama yang baik antara ibu dan anak ini juga terlalu jelas. Tidak, mandilah secara bergantian. Aku akan masuk lagi setelah kamu selesai. Ini bukan pertama kalinya, kenapa masih malu-malu? Kamu seperti ini sebagai gantinya aku punya ide yang aneh. Kamu, apa yang kamu pikirkan? Jangan gegabah, kamu baru saja sembuh dari penyakit serius. Dan bukankah di pulau itu sudah? Kondisi tidak nyaman di pulau itu, aku sangat menahan diri. Itu juga disebut menahan diri. Kamu berbohong pada siapa? Aku tidak berbohong padamu. Sejak Shen Mingxiao datang, kita tidak punya banyak waktu berdua. Sese, apakah kamu tahu betapa sulit aku menahannya? Bagaimana aku tahu? Ada apa denganku? Itu hanya terkena air shower. Geli terasa berbeda dari sebelumnya. Fu Jinchen, apa karena sorot matanya? Ini seolah-olah mata itu penuh dengan nyala api. Rasanya tidak nyaman, Sese. Perasaan tak tertahankan ini. Jangan bicara, cepat mandi. Tidak bisa. Harus membiarkan kamu mengalami lebih banyak sakitku. Tunggu, apa yang sedang kamu lakukan? Berhenti di sana, aku mau mandi sendiri. Kamu berdiri tidak stabil, begini tidak boleh ya, Sese. Fu Jinchen, tolong matikanlah showernya. Hanya ingin mematikannya, aku hanya ingin mendengarkan permintaanmu. Tidak, bagaimana aku bisa mengatakan hal memalukan seperti itu? Sese, kamu membutuhkanku bukan? Apakah suasana hati yang sama saat aku membutuhkanmu? Bagaimana aku bisa tahu jika kamu tidak mengatakannya? Keterlaluan, dia sengaja menyiksaku. Tapi aku mohon kamu sendiri. Aku tidak mau mandi dengan shower, tapi aku tidak lepas kendali. Sese, kamu... Gawat, akhirnya aku menyiksa diriku sendiri. Bangun, Sese. Sudah lapar kan? Ayo cicipi sarapan penuh kasih sayang yang aku buat sendiri. Fu Jinchen, pagi. Kenapa kamu linglung? Kemarin kamu melewatkan makan malam dan tertidur. Makanlah lebih banyak. Ayo buka mulutnya, aku suapin makan.
Pria ini aku sangat lelah kemarin sampai-sampai aku tertidur karena siapa? Jelas-jelas menjadi iblis tadi malam, pagi-pagi berubah menjadi malaikat. Itu terlalu licik. Kenapa, Sese? Apakah tidak nyaman? Jika kamu tidak bisa bangun, hari ini aku akan mewakilimu mengunjungi ayahmu. Siapa yang bilang aku tidak bisa bangun? Sese, apakah kamu menyadarinya? Ketahananmu menjadi lebih kuat. Dulunya kamu benar-benar tidak bisa tahan seperti tadi malam. Aku akan bekerja lebih keras untuk membuatmu puas saat kamu menjadi lebih kuat. Kamu, apa untungnya bagiku untuk beradaptasi dengan ini? Jangan khawatir, kali ini stroberi dibiarkan tidak terlihat. Lagi pula ingin membawamu secara terang-terangan untuk membuat surat nikah. Hehehe. Kalau begitu, aku juga ingin berterima kasih karena telah berbelas kasihan. Ayo, cium sekali lagi. Jangan, hentikan, menggelikan. Ayah, apakah tubuhmu menjadi lebih sehat? Aku dan Cincin datang untuk melihatmu. Aku baik-baik saja. Obat yang baru dikembangkan oleh Dr. Shen bekerja dengan baik. Bagaimana denganmu? Baru saja kembali dari pulau terpencil. Apa tubuhmu baik-baik saja? Tidak masalah, putrimu sangat kuat. Dokter jenius di sebelahmu memanggilku Ibu King Kong. Seharusnya yang harus dikhawatirkan adalah dia. Wanita ini apakah terbiasa denganku meremehkanku? Ya, setelah kembali dari rumah sakit, memberinya pemeriksaan seluruh tubuh, dan hasilnya lebih bagus dari sebelumnya. Sepertinya, Tuan Yan, putrimu lebih cocok hidup di alam liar, hanya orang tertentu saja. Liar? Apa maksudmu, ayam putih? Monyet liar ya monyet liar. Tidak bisa memberiku sedikit wajah di depan ayahku, Hahaha, aku lega melihat kalian begitu bersemangat. Sudah lama sekali aku tidak melihat ayah tersenyum riang. Sepertinya akan segera pulih. Nah, ayah, kamu harus mendengarkan nasihat dokter. Aku tidak tahu sebelumnya, Sese tersenyum sangat cantik. Itu, ayah, aku pulang dulu. Berhati-hatilah di jalan. Pemeriksaan hari ini selesai dan aku akan kembali ke kantor dulu. Bicaralah dengan keluargamu perlahan. Yan Xingyao itu tidak ada yang tidak beres. Kamu memiliki lawan. Hah? Seperti itu juga bisa disebut lawan? Belum tentu. Saat perasaannya dalam, orang akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat. Tenang, karena hampir tidak bisa kamu hindari. Belum lagi yang lain. Benarkah? Pada saat itu, aku akan membuatnya menyesal terlahir kembali sebagai manusia. Seseh, aku lupa memberitahumu, Fu Jinchen bukanlah orang yang menyedihkan. Dia telah lama belajar untuk melindungi harta karunnya itu tanpa bisa dipecahkan. Mereka yang berani menyakitimu akan menghadapi duri-durinya. Jika dia jatuh cinta, dia akan melindungimu sepanjang hidupnya. Itu, ayah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu hari ini. Ada apa? Itu, ayah tidak pernah mendukung hubunganku dan Fu Jinchen untuk bersama sebelumnya. Dia sedang sakit sekarang. Apakah pantas untuk memberitahu bahwa aku dan Fu Jinchen akan membuat surat nikah? Tapi sepertinya terlalu berlebihan untuk menyembunyikannya dari dia. Paman Yan, Sese akan membuat surat nikah denganku hari ini. Kami berencana menikah. Dia baru saja mengatakannya secara langsung. Ini adalah hadiah pertunanganku dan kuharap ayah Yan bisa melihatnya. Surat efektif ekuitasi kepemilikan hak milik tokoh dan bangunan komersial di lokasi utama kota dan para pemilik properti dari pulau-pulau seberang laut yang mereka menghilangnya sebelumnya. Semuanya milik Sese. Ini berapa banyak aset yang ada? Dokumen-dokumen ini telah diidentifikasi secara yudisial dan diajukan oleh firma hukum terbesar di kota itu. Meskipun file tersebut hilang, tidak akan ada kesalahan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Fu, bukankah ini terlalu berlebihan? Jinchen, kamu benar-benar membeli pulau itu? Aku pernah berjanji kepadamu ingin memberikan pulau itu untukmu. Kelak kami akan merombaknya sehingga kami bisa sering pergi ke sana untuk liburan.
CC, pulau itu adalah tempat kita saling masuk ke dalam hati satu sama lain. Itu adalah hadiah paling berharga bagiku. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Yang mau ngasih sesuatu bisa langsung kirim ke akun Dana. Nomor akun Dananya ada di deskripsi.